Nah, sekarang kita sudah masuk ke percobaan yang kedua, yaitu pengukuran tahanan pentanahan. Percobaan kedua ini merupakan salah satu percobaan yang menarik, di mana praktikan itu disuruh untuk melakukan praktikum di luar ruangan, di mana praktikan itu menggali tanah, kemudian mengukur besar tahanan yang ada dalam tanah menggunakan metode-metode yang ada pada praktikum di percobaan yang kedua. Kemudian di sini saya mempunyai rangkaian. Rangkaian ini akan kita simulasikan untuk membandingkan nilai tahanan yang ada pada tanah basah dan tanah kering. Untuk komponen sendiri masih ada beberapa yang sama yang sudah saya jelaskan pada percobaan sebelumnya. Di sini ada breaker atau MCB, kemudian ada voltmeter 1, voltmeter 2, kemudian ada ground, kemudian ada ini untuk mengukur arus I1, I2 dan I3-nya. Kemudian ada di sini switch 1, switch 2 dan switch 3. Nah, sekarang kita lihat di laporan percobaan kedua dari kelompok 6 untuk kita masukkan pada rangkaian yang sudah dibuat. Oke, biasanya ada pada data hasil. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi ini untuk bentuknya ya, bisa kita lihat di sini. Untuk percobaan 2, di mana kita menggali lubang. Untuk kedalamannya itu berbeda, bisa 0,5, 0,6 atau sampai 0,9. Tapi usahakan jangan dalam-dalam karena susah untuk cabutnya. Nah, ini dia gambarnya ketika kelompok 6 melakukan percobaan kedua. Baik, kita kembali ke rangkaian. Tadi sedikit untuk intermezzo saja. Ini dia hasil pengukuran tahanan tanah pada 0 derajat. Jadi pada 0 derajat itu artinya kita lurus dengan tanah. Sedangkan untuk yang derajatnya lain itu bisa kemiringannya itu berbeda. Bisa 45 derajat, 60 derajat, atau 90 derajat. Sekarang kita menggunakan yang posisi 0 derajat saja ya, karena di sini sudah ada. Kemudian di sini ada sebuah tabel yang sudah kami dapatkan nilainya, kedalaman elektroda dalam meter, kemudian tanah sebelum dibasahi dan tanah setelah dibasahi. Nanti kita akan lihat kira-kira seperti apa perbedaan ketika kita masukkan di rangkaian yang sudah kita buat. Ini dia rangkaiannya. Kita lihat di sini lapo untuk kedalaman, kita pakai kedalamannya 0,42 sebagai bahan perbandingan. Di sini sudah kami dapatkan nilai tahanan untuk tanah yang sebelum dibasahi dan tanah yang setelah dibasahi. Kita kembali dulu ke rangkaiannya. Kemudian di sini ada switch 1, switch 2 dan switch 3. Saya besarkan dulu sebentar. Kita coba ke switch 1 terlebih dahulu. Di sini ada snubber resistance. Jadi ini merupakan nilai tahanan. Jadi di sini adalah tempat kita untuk mengganti nilai tahanan yang akan kita bandingkan. Kemudian ada di sini juga ada snubber capacitance atau CS. Di sini saya rasa nilainya sudah tepat karena biasanya menggunakan 50. Di sini sudah tepat, tidak perlu kita ganti ya, 1 dan 50. Yang mana kita ganti itu yang ada di RS atau ohms-nya. Di sini masih 58 ya.
Untuk nilai tanah yang pertama, tanah sebelum dibasahi, kelompok 6 itu mendapatkan nilai 68,9. Oke, kita ganti pada satunya. Tadi 68,9, kemudian kita apply, kemudian ini penggunaan tandanya ini mungkin salah. Nah, jadi kita harus menggunakan tanda titik ternyata ya teman-teman, bukan koma. Sama seperti Excel juga, berarti prinsipnya kalau di Excel kita tidak bisa menggunakan tanda koma ya, harus menggunakan titik ternyata, meskipun kadang kita sering menggunakan koma gitu, 69,5, tapi kalau kita aplikasikan dalam Excel itu biasanya harus 69 titik gitu, karena nilainya nanti akan terjadi error seperti itu. Saya juga baru tahu ternyata di MATLAB menggunakan titik. Sekarang kita lihat ke tahanan yang kedua. Tadi 68,9, yang kedua ada 69,3. Langsung kita substitusikan saja, di sini masih 60 ya, 69,3. Apakah benar ya? Kita apply, oke, kemudian klik oke, kemudian pada sheet yang terakhir nilai tanahnya masih 57, sedangkan kita mendapatkan nilai di sini 69,5. Oke, kita lanjut. 69,5. Kemudian klik OK. Sekarang kita lihat kira-kira berapa nilainya akan keluar nih. Oke, saya kecilkan dulu. Kita tunggu proses sampai selesai. Nah, untuk sambil menunggu prosesnya, kita lihat dulu kira-kira di percobaan 2 ini tujuannya apa sih? Di sini bisa kita lihat pada percobaan 2, pengukuran tahanan dan pendanan memiliki tujuan untuk melakukan metode pengukuran tahanan tanah. Sudah keluar sepertinya nilainya. Ya, tepat sekali sudah keluar ya di sini. Saya baguskan dulu posisinya agar kita bisa mengamatinya secara bersama-sama. Kemudian kita zoom. Nah, di sini bisa kita lihat untuk I1-nya sudah keluar. Nilainya itu 0,2767, kemudian pada I2-nya 0,2765. Kita akan membandingkan nilai yang dimana nih, kita lihat dulu komponen-komponennya. Nah, di sini dia. Kita akan melihat nilai yang ada pada ini. Ini juga bisa disebut dengan galvanometer ya sebenarnya. Nilai yang keluar di galvanometer karena terhubung dengan I2-nya. Kita lihat di sini berapa ini. Saya zoom dulu sebentar agar terlihat. 0,2765. Kita bisa catat nilai yang keluar di galvanometer karena ini yang akan kita bandingkan dengan yang setelah dibasahi tadi dengan air gitu. Di sini nilainya 0,2765. Oke, tahanan sebelum dibasahi. Kalkulator. Masih typo ya, teman-teman, dibasahi pada kalkulator itu sebesar 0,2765. 0,27. Kita tidak lupa gimana nanti untuk nilainya. Sekarang selanjutnya kita akan melakukan eksperimen yang kedua, yaitu dengan mengganti nilai tahanan yang ada pada switch ini dengan tahanan yang kelompok kami dapatkan atau yang dari kelompok 6 dapatkan pada saat melakukan praktikum.
Oke, sekarang kita kembali lagi di laporannya, yaitu di data hasilnya. Kira-kira berapa nilai tahanan yang didapat setelah tanah itu dibasahi. Tapi sebelum lanjut ke eksperimen yang kedua, mungkin kita bisa lihat nilai dari datanya. Bisa kita lihat di sini bahwa ada kecenderungan bahwa tanah sebelum dibasahi itu memiliki tahanan yang lebih besar dibandingkan tanah yang setelah dibasahi. Ya, hampir rata-rata semuanya begini ya. Cuman pada percobaan yang kedua di ini aja yang berbeda. Nah, 68,9 memiliki nilai yang lebih besar dari 62,7. Kemudian 9,3 64,0, kemudian 69,5 dan 65,7. Jadi tahanan tanah sebelum dibasahi itu ternyata memiliki tahanan yang lebih besar setelah tanah setelah dibasahi. Saya juga belum tahu penyebabnya apa. Nanti kita akan sama-sama cari tahu jawabannya apa yang menyebabkan kami mendapatkan data hasil yang seperti ini. Tadi kita sudah melakukan substitusi ke tanah yang sebelum dibasahi. Sekarang kita lanjut ke tanah yang setelah dibasahi. Tanah yang pertama kami mendapatkan 62,7. Langsung kita substitusikan di sini. Kita langsung saja substitusi di angka yang kedua. 60 berapa tadi? 62,7. Switch satunya ini 62, kemudian klik OK. Kemudian untuk tahanan yang kedua ada nilainya 64,0. Langsung kita ganti ya teman-teman di sini 64,0. Kemudian kita klik OK. Sekarang kita lihat untuk nilai tahanan yang akan kita bandingkan yang terakhir. Di sini kita dapat 65,7. Kita langsung substitusikan di switch yang ketiga atau tahanan yang ketiga. Kemudian kita ganti, kemudian kita klik OK. Sekarang kita akan lihat seperti apa nilai yang akan keluar. Sebelumnya sambil menunggu prosesnya, di sini percobaan kedua kami mendapatkan asisten Mbak Wika ya, Mbak Wika. Jadi beliau menjelaskan yaitu terkait dengan pengukuran tahanan pentanahan. Untuk tanggal percobaannya pada 21 Oktober 2021, itu di lab listrik dasar teknik elektro Unbrang. Apakah sudah terlihat di sini? Ya, ternyata sudah. Oke, kita sesuaikan dulu posisinya. Nah, sekarang untuk I1 untuk tanah yang setelah dibasahi sekarang sudah keluar ya. Untuk nilainya yaitu 0,2881. Yang akan kita bandingkan tadi yaitu yang di galvanometer di sini karena terhubung ya. Untuk nilainya ada kita dulu 0,2879. Nah, sekarang kita lihat. Untuk tahanan yang setelah dibasahi ternyata berbeda ya nilainya. Untuk yang setelah dibasahi pada galvanometer tadi 2765, sekarang kita mendapatkan nilai hasil yang berbeda yaitu sebesar 0,2879. 0,2879. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa tanah setelah dibasahi itu memiliki nilai arus yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanah sebelum dibasahi. Ini saya bereskan dulu agar terlihat lebih baik dan tidak.
typo. Ini dia tanah sebelum dibasahi yaitu 0,765 dan tanah setelah dibasahi pada kalkulator yaitu 0,2879. Nah, sekarang kita akan cari tahu kira-kira penyebabnya itu apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan tahanan pada tanah sebelum dibasahi dan setelah dibasahi. Oke, kita kembali ke teori dulu sebentar atau ke laporan. Kita kecilkan dulu. Nah, pada praktikum itu sempat dijelaskan bahwa yang menyebabkan tahanan tanah sebelum dibasahi dan tanah setelah dibasahi itu yang berpengaruh itu adalah di sini pada alat dan bahan. Nah, air 1 botol air ya tentunya. Jadi yang menyebabkan perbedaan nilai tahanan itu ada pada air, dimana menurut teori bahwa kadar air dan kelembapan pada air yang setelah dibasahi itu semakin tinggi pada tanah basah. Jadi itu yang menyebabkan mengapa tahanan pada tanah basah itu cenderung lebih kecil. Dan karena semakin tinggi kadar airnya, maka arusnya juga akan semakin besar. Kita juga bisa lihat bahwa nilai arus dan tahanan itu berbanding terbalik. Nah, semakin besar nilai arus maka nilai tahanannya semakin kecil, dan semakin besar nilai tahanan maka nilai arusnya juga semakin kecil. Ini bisa kita lihat pada data yang sudah kelompok 6 dapatkan. Nah, sekarang kita sudah mengetahui alasan mengapa adanya perbedaan pada tanah yang sebelum dibasahi dan tanah yang setelah dibasahi. Kemudian sedikit saya juga ingin menyampaikan bahwa pada percobaan yang kedua ini banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan juga. Bahwa untuk membuat sebuah grounding itu harus memperhatikan nilai standarisasi. Nah, mungkin kebanyakan kita belum tahu apa itu nilai standarisasi. Jadi orang-orang atau pekerja ternyata dalam membuat grounding itu harus memperhatikan standarnya dulu. Jadi mereka harus mengukur dulu berapa kira-kira nilai tahanan yang ada pada lokasi yang akan dijadikan grounding. Jadi di sini yaitu termuat dalam kesimpulan nilai standarisasi tahanan yang baik itu adalah 0,5 ohm. Jadi pada percobaan kami ternyata mendapatkan nilai standarisasinya itu sangat tinggi, yaitu di sini kita lihat 138,1 ohm, dan nilai tahanan yang paling rendah itu ternyata didapatkan adalah 59,9 ohm. Jadi di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa tempat kami melakukan praktikum yaitu tadi di depan teknik elektro, di depan laboratorium, bukan laboratorium tapi di depan gedung Fakultas Teknik gedung C tepatnya ya, di depan gedung C. Dari foto ternyata tidak cocok apabila kita ingin melakukan sistem grounding di tanah tersebut, karena nilainya itu di sini terlihat sangat jauh berbeda gitu. Kemudian kesimpulan lainnya di sini bisa kita lihat bahwa metode yang digunakan dalam praktikum adalah metode 3 titik, yaitu 3 point method, yaitu tujuannya itu untuk melakukan pengukuran tahanan yang diukur. Kemudian fungsinya itu adalah mengetahui nilai tahanan pertahanan dengan menggunakan 3 batang elektroda. Kemudian di sini juga sistem grounding atau sistem pertahanan adalah sistem hubungan penghantar yang berfungsi untuk menghubungkan sistem, badan peralatan, dan instalasi dengan bumi atau tanah sehingga dapat mengamankan manusia dari sengatan listrik dan mengamankan komponen-komponen instalasi dari bahaya tegangan atau arus abnormal. Nah, jadi itulah tujuan dari pengukuran tahanan tanah.